karena kemarin baru gue lihat di database katanya udah persiapan buat tes TOEFL. Jadi ya itu bakal TOEFL lagi tahun ini. Oke. Lanjut nih Kang. Ada fakultas apa aja nih di Unpad? Fakultas tuh ada, ini fun fact juga nih ya, Unpad itu punya 3 jurusan teknik dok. Wah, Tapi dia nggak punya fakultas teknik. bisa semua itu. Ya, jadi yang satu tuh teknik geologi kan, yang gue nih teknik geologi nih. Teknik geologi ini tuh namanya FTG, Fakultas Teknik Geologi. Jurusannya teknik geologi. Halo Kang Nadib, apa kabarnya nih? Halo Kang Ado, halo semuanya, kenalin aku Nadif Makarim Setiadi, aku dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Gue asal dari Karawang, tapi juga gue asal dari Jakarta sih, cuma sekarang lagi tinggal di Karawang. Wah keren nih, kita malam ini kita akan diskusi sama mahasiswa Unpad nih guys. Halo Oke, semua, gue anak 4 nih. jadi gimana nih Dip selama ini kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah, gue baik banget dok. Ya gini-gini aja sih dok, pandemi gini mah mau produktif juga susah, nggak produktif serba salah. Jadi ya udah kita jalanin hidup seadanya aja gitu, kita jalanin aja yang ada, jalanin. Kalau ada yang ngajak main atau yang tugas atau apa, kita jalanin aja lah. Saya mau ngeluh juga capek, mau nggak ngeluh juga sebel. Jadi kita udahlah jalanin aja pokoknya lah, nggak usah dibawa pusing. Betul banget nih. Gimana dok, lupa kabar juga dok? Alhamdulillah baik Dip, aman lah. Oke. Coba jelasin Nah, dong, Unpad tuh kayak gimana? Unpad itu tuh pada dasarnya kan singkatan dari Universitas Padjadjaran nih ya. Kalau dari sejarahnya itu Unpad ini tuh dulu lokasinya di Bandung, tepatnya di Pati Ukur. Kalau kalian tahu di Pati Ukur itu tuh di dekat-dekat Dago, di Hmm. dekat-dekat Dago, dekat-dekat univ-univ lain kayak ITB gitu-gitu, dia dekat banget sih. Namun pada tahun 1900 berapa, 70 atau 80-an gitu lupa. Jadi tuh Unpad itu sebenarnya tuh punya tanah di depannya. Ya, itu tuh mau dibangun buat perluasan kampus kan. Namun tempat yang tanah Unpad itu tuh diminta sama pemerintah Bandung buat dibangun monumen apa gitu lupa. Nah, Yang di tapi Dago itu, yang di ya di Dago. dekat Dago, Hmm. yang di Pati Ukur, namanya di Pati Ukur, nama jalan, nama daerahnya. Cuma itu Iya. dekat banget sama Dago, dari ke Dago cuma 3 menit. Nah, cuma gara-gara tanahnya dekat di Pati Ukur dan depan kampusnya itu tuh diminta sama pemerintah Bandung, akhirnya pemerintah Bandung sebagai gantinya itu ngasih tanah di Jatinangor, di Kabupaten Sumedang. Hmm. Ya, jadi Unpad itu ada 2, ada di Pati Ukur, ada di Jatinangor. Nah, untuk di Jatinangor sendiri itu sekarang dialihkan semuanya tuh untuk S1. Jadi Iya. semua S1, sekolah vokasi itu tuh ada di Jatinangor semua. Sedangkan yang di Pati Ukur itu buat S2, S3, terus yang mahasiswa kedokteran yang mau koas, sama ini sih, sama buat wisuda gitu-gitu, sama sidang-sidang skripsi itu semua dilakukan di Bandung, di Pati Ukur. Jadi kalian Iya. nanti kalau kuliah di Unpad itu, registrasinya di Bandung, pendaftaran di Bandung. Habis itu lu kuliah 4 tahun di Nangor. 4 tahun kalau tepat waktu ya. Kalau nggak tepat waktu 2 tahun di Nangor. Nanti pas kalian mau lulus, mas mau sidang dan wisudaan, itu nanti kalian baru balik lagi ke Bandung. Gitu sih. Kalau Iya. standarnya di Unpad sih itu. Unpad tuh namanya juga Universitas Padjadjaran itu, kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong ya. Nama Padjadjaran itu diambil dari itu, Perang Padjadjaran gitu. Iya. Kalau Jadi, esensi-esensi kurang tahu sih, jujur ya gue ya. jadi Unpad ada dua ya, Dip? Dua kampus Iya, ya? ada Di 2 kampus. Iya, di iya. Pati Ukur sama Jatinangor ya? Ya, sebenarnya ada lagi, Dok. Ada kampusnya lagi tuh yang baru di Pangandaran. Oh, buka Sama cabang. lagi, iya buka cabang dia di Pangandaran, sekolah-sekolah kayak sekolah-sekolah vokasinya juga sih tuh di Pangandaran tuh, yang D3 D4-nya tuh kayak di Pangandaran sih kebanyakan tuh. Berarti, Ada lagi di mana tuh lupa. Pokoknya yang jelas kampus besar itu 3 itu tadi. Di Pati Ukur, Jatinangor sama PSDKU. nah, gimana nih, Dip? Cara masuk untuk ke Unpad Jatinangor nih? Ada berapa jalur? Unpad Jatinangor tuh itu buat FYI buat teman-teman, tadi Unpad tuh sebenarnya ada lagi cabangnya, cuma aku lupa jujur. Ada 2 lagi. Jujur ini mah lupa banget. Nah, tapi buat jalur masuk itu Unpad tuh punya 3 jalur masuk. Mungkin ada lebih ya, tapi untuk yang umumnya sih ada 3 seperti standar-standar pada universitas-universitas yang ada di Indonesia. Pertama jelas SNMPTN. Buat SNMPTN sendiri tuh di Unpad tuh lumayan ketat sih, Dok. Kan tahulah sendiri lah, banyak yang Iya. mengatakan, karena kalau dibilang tuh Unpad tuh apa ya, di tengah-tengah antara orang-orang pintar macam ITB dan orang-orang gaul macam UI gitu, ngerti nggak sih? Iya nggak sih?
Jadi nggak segaul tapi nggak segaul UI, pintar tapi nggak pinter ITB atau UGM gitu. Jadi kayak di tengah-tengah. Jadi kampusnya ya orang-orang yang bisa ke atas bisa ke bawah gitu loh. Nggak yang isinya elit semua, yang nggak isinya yang Kan kurang. Unpad Jatinangor letaknya bersebelahan sama ini ya, ITB Jatinangor kan? Iya, ini kan Unpad Jatinangor. Sebelahnya ada ITB Jatinangor, sebelahnya lagi ada IKOPIN kalau tahu. Institut Koperasi Indonesia atau apa tuh. Nah, sebelahnya lagi baru IPDN. Jadi kan ada SNMPTN. Yang kedua tuh ada SBMPTN. Tahu lah teman-teman kalau belum tahu SBMPTN, jelasin lagi nanti sama Ado. Terakhir itu ada namanya SMUP atau gue sih ngomongnya SMUP ya. Itu tuh seleksi mandiri Universitas Pajajaran. Di mana SMUP ini seleksinya tuh kebagi menjadi beberapa jenis. Pertama itu dia harus tes tulis dulu. Kalau udah selesai tes tulis, kita lolos tes tulis, kita lanjut ke tes TOEFL. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri sih ya, waktu itu kan anak SMA kita ya, yang lolos TOEFL gue doang dong, gak ada yang lolos TOEFL lagi dong. Angkatan kita dong, pokoknya mandiri S1 gue doang tuh. Setelah kita lulus TOEFL itu, kita wawancara di kampus yang berkaitan. Nah, terus buat beberapa fakultas kayak fakultas perikanan gitu-gitu tuh, nanti ada tes-tes khususnya kayak tes berenang dan lain-lainnya. Cuma nggak semua itu dikit banget sih yang ada. Dan SMUP ini tuh kebagi dua juga, Dok, kalau boleh tahu, Dok, kalau mau tahu, Dok. Ada SMUP yang satu sama SMUP yang vokasi. Itu seleksinya itu berbeda. Sama-sama seleksinya tipenya sama, cuma berbeda waktu. Tapi dibagi dua, SMUP S1 dan SMUP vokasi. Bukan vokasi sebenarnya ya, D3 D4 gitu lah. Vokasi kan namanya ya, kalau gitu. Iya, vokasi. Kayak gitu. Itu SMUP untuk masuk ke semua jurusan atau tertentu aja, Dit? Itu kalau semuanya sih SMUP ada semua jurusan sih. Cuma ya kita kembali pada tahu masing-masing. Ini mah kan buka-bukaan aja do ya, nggak apa-apa do ya. Ya nggak apa-apa lah. Jujur-jujuran. Edannya mahalnya tuh edan sih do. Jadi mahal di mananya tuh? Kalau kalian masuk jadi gini nih, kalau kita masuk lewat jalur SMUP mandiri nih ya. Yang pertama uang pangkal. Uang pangkal gila-gilaan kalau Unpad itu jujur. Kayak mahalan mana nih sama ITS dit? Enggak tahu ya, ITS berapa? 75. Ya UP-nya. Teknik. Sama 75. Wah. Tapi dokternya tuh 250. Anjir, mantap lah. Terus FKG-nya tuh 200, kedokteran giginya 200, 450 gitu, pokoknya segitu. Pokoknya dokter 250 aja. Nah, terus itu juga apa sih namanya? Kalau kita masuk lewat jalur mandiri, kita otomatis bakal mendapatkan UKT dengan golongan yang tertinggi. Tahu kan UKT apa tuh? Pada tahu kan penonton kan ya? Tahu lah. Tahu lah UKT, uang kuliah tunggalnya itu otomatis kita bakal mendapatkan golongan tertinggi, di mana kalau gue sendiri itu dapat golongan 5. Nah kan kalau tiap kampus atau tiap fakultas deh ya, UKT golongannya itu berbeda-beda ya. Misalnya kalau di FK nih golongan 5-nya itu golongan tertinggi itu bisa 20 juta lebih kan, bisa sampai 30. Nah kalau di geologi golongan 5 itu 9 juta gitu. Jadi kalau masuk jalur mandiri, memang kuotanya tuh lebih besar di mandiri gitu. Kuota mandiri itu tuh 40% kalau nggak salah, SBM 40, mandiri 40, SNM 20 kalau Unpad kemarin tuh. Nah, jadi mandiri itu ya itu tadi risikonya, UKT paling dapat paling gede, sama uang pangkal juga gede banget, Bos. Bisa haji loh pakai uang segitu, gila, bisa DP rumah malah. Kalau bisa teman-teman jangan masuk lewat mandiri ya. Sayang orang tua. Iya, sayang, kasihan banget kalau bisa SBM aja. Usahain dulu. SBM aja udah santai. Iya. Usahain dulu 2 jalur yang utama itu kan, SNM sama SBM. Itu mah mandiri mah banyak aja dan tapi beda-beda sih, kayak misalnya peternakan tuh cuma 35, elektro cuma 50 gitu sih, ada yang enggak semahal itu juga. Jadi kayak sebenarnya kalau kasarnya makin bagus fakultasnya atau makin bagus jurusannya, uang pangkalnya pun makin mahal. Gitu iya, sih. Betul. Nah, jadi di SMUP itu enggak cuma ujian tes tulis doang kan ya, Kak? Kan ada ujian jurusan sama TOEFL juga kan ya? Iya. Jadi wawancara juga. Iya, wawancara. Jadi kalau kita lolos yang tes tulis, baru kita ada pengumuman nih kita buat harus tes TOEFL-nya kapan gitu loh. Banyak tuh yang gagal di tes TOEFL. Kalau kemarin baca itu sih ya, di tes TOEFL itu tuh banyak banget yang gugur sih dari tes TOEFL ini. Dan tapi kayaknya regulasinya suka berubah-berubah gitu loh, Dok. Kayak tahun kemarin kalau nggak salah nggak ada wawancara sih karena lagi pandemi gitu kan ya. Kalau nggak salah nggak ada wawancara tuh nggak ada TOEFL gitu. Tapi katanya tahun ini tuh bakal ada TOEFL lagi gitu.
Beruntung banget yang tahun kemarin ya, Iya, nggak ada jadi TOEFL. orang-orang yang kalau angkatan gue dan angkatan sebelum gue itu tuh ada TOEFL, ada wawancara gitu tadi. Kalau angkatan yang kemarin tuh kalau nggak salah ada yang dihilangin, nggak tahu TOEFL-nya, nggak tahu wawancaranya nih. Cuma tahun ini sih udah pasti ada TOEFL lagi karena kemarin baru gue lihat di database katanya udah persiapan buat tes TOEFL. Jadi ya itu bakal ada TOEFL lagi tahun ini. Oke. Lanjut nih Kang. Ada fakultas apa aja nih di Unpad? Fakultas tuh ada, ini fun fact juga nih ya, Unpad itu punya 3 jurusan teknik dong. Wah, Tapi dia nggak punya fakultas teknik. bisa semua itu. Ya, jadi yang satu tuh teknik geologi kan, yang gue nih teknik geologi nih. Teknik geologi ini tuh namanya FTG, Fakultas Teknik Geologi. Jurusannya teknik geologi doang. Nah, dia tuh satu-satunya di Unpad yang dapat gelar sarjana teknik ST. Sedangkan 2 lagi nih, teknik informatika sama teknik elektro itu dia masuknya ke FMIPA. Nah, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di situ sarjananya dia sarjana sains tetap SSI, bukan ST. Jadi kalau mau ST di Unpad di geologi aja ya. Jadi di Unpad itu tadi gampangnya mah ada FK, FKG, Fakultas Teknik FTG itu Fakultas Teknik Geologi, FMIPA, FKEP, FKEP itu Fakultas Keperawatan, FF itu Fakultas Farmasi, terus ada lagi FPIK, FPIK itu Fakultas Perikanan dan Kelautan. Terus ada FKEP udah belum tadi gue sebutin belum ya? Udah, keperawatan. FKEP udah berarti, terus ada Vkom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah kalau di Unpad ini tuh ilmu komunikasi itu tuh jadi jurusan sendiri di dalam Vkom dan kan kalau di ya kayak misalnya kalau nggak salah di UI itu kayak humas dan gitu-gitu tuh masuk ke dalam ilkom kan? Ya nggak sih Dok? Kalau Visip. itu masuk ke FISIP ya kalau di masuknya Vkom. Terus ada FEB, FEB itu tahu lah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FIB Fakultas Ilmu Bahasa, terus ada FH Hukum sih sama apa? Udah deh. Apa lagi ya? Udah deh kayak udah deh. FISIP lagi FISIP. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Udah sih itu Dok. Oh, ada 3 lagi. Fakultas Peternakan, terus FTIP. FTIP itu Fakultas Teknologi Industri Pertanian sama Faperta itu Fakultas Pertanian. Oh, banyak banget ya Kang. Fakultasnya di Undip Unpad. Cuma ya gitu boros kayak tadi tuh FTG cuma 1 kan. Iya, banyak banget yang fakultas cuma 1 jurusan doang. Iya. Kalau di UI kan banyak ya. 1 fakultas banyak jurusan. Gitu. Oke, lanjut nih Kang. Gimana sih bisa masuk ke teknik geologi nih Kang? Coba ceritain gitu. Kalau gue pribadi nih ya, gue tuh sebenarnya tuh pengen kuliah di kampus lu, di UI. Oh iya. Pengen banget kuliah di UI asli. Gue tuh udah nyoba apa sih namanya Dok? Simak. Bukan yang ini loh. PPKB. Iya, gue nyoba PPKB dari pertama masuk SMA, gue sudah PPKB itu, gue ditolak gitu PPKB, kurang ajar emang. Bukan rezekinya kan? Iya, SBM juga gue yang pertama tuh pilihan pertama tuh sebenarnya tuh ini apa pilihan pertama tuh gue ngambil ini apa namanya sistem informasi, cuma gue ditolak juga. Terus gue ikut simak tuh pas kelas 12 kan, pas mau lulus tuh, pas udah lulus tolak juga gue tuh, malah simak udah ngambil 6 tuh masih gagal. Nah, tapi alhamdulillahnya mungkin sama rezeki gue di Unpad, dimana kan gue nyoba UI 3 kali ditolak semua kan. Gue nyoba UI 2 kali diterima semua. Jadi SBMPTN itu kan pilihan pertama, pilihan kedua ya kita dulu kan ya. Pilihan pertama gue itu tuh ada sistem informasi UI. Pilihan kedua gue itu karena gue bingung mau apa, gue daftarlah Fakultas Peternakan di Unpad. Peternakan tuh gue ambil. Nah, singkat cerita karena pada saat itu gue parno ya, gue takut ya gue gak terima di SBMPTN, gue memberanikan diri gue juga buat daftar SMUP tadi tuh Mandiri Unpad. Di Mandiri Unpad gue ngambil tuh pilihan pertamanya itu tuh geologi, teknik geologi, pilihan kedua itu teknik informatika. Jeng, dua-duanya keterima. Ya udah deh. Gitu tuh gue bimbang banget sih ya. Kayak gue mau peternakan atau mau geologi ya. Di satu sisi kan kayak ya benar kata lo tadi tuh ya, kalau mandiri kan mahal banget ya. Iya. Kalau perbandingan gini kayak di geologi UKT gue 9, tapi di FAPET UKT gue 3,5. Anjir. Hampir sepertiganya itu. Teknik geologi ngapain aja gitu?
Kayak kita ngambil gambaran Atta dari arti geologi itu sendiri ya. Geo artinya bumi, logos artinya logi itu diambil dari kata logos yang artinya ilmu. Jadi pada dasarnya geologi itu merupakan ilmu yang belajar tentang bumi. Dan di gini digabungkan dengan teknik, di mana keteknikan atau pekonstruksian gitu loh. Di mana jadi pada dasarnya sih ya, kalau kita gampang simplifikasinya aja, geologi itu belajar tentang batu. Itu paling gampang kayak jadi kita biar tuh batu terbagi jadi 3 jenis, ada batuan sedimen, batuan beku dan batuan metamorf. Itu kita biar proses pembentukan batu. Selain batu-batuan tuh kita juga belajar sih kayak namanya bentang alam, gunung berapi gitu. Nanti kita belajar tentang alam. Yang membedakan geologi dan geomorfologi dengan geografi itu, kalau geografi itu kita tuh ngebahas kayak lebih ke angkasa luar gitu kan. Kalau geografi itu ngebahas tentang alam-alamnya kan. Jadi kalau geografi kita ngebahas luar atasnya, kalau geologi itu kita ngebahas atas tapi sama dalam juga gitu. Dan dari geologi ini nanti itu bakal penjurusannya bakal banyak. Dia bakal ada lagi nyambung bisa ke perminyakan. Di mana perminyakan itu namanya petrologi. Dia itu bisa nyambung ke perminyakan, bisa nyambung ke air atau namanya hidrologi, dia bisa nyambung ke teknikan, konstruksi, kebencanaan dan lain-lainnya. Jadi pokoknya geologi itu gampangnya tuh belajar tentang semua yang berkaitan yang ada di bumi gitu. Bahkan sampai flora dan faunanya pun kita belajar. Gitu. Sampai belajar fosil gitu-gitu tuh belajar. Pokoknya tuh intinya gampangnya tuh kita ngebahas semua aspek yang ada di bumi. Itu sih. Luas banget ya. Iya, luas Keren banget. Iya. Bisa ke minyak, bisa ke konstruksi. Iya, bisa ke mineral gitu-gitu, ke air juga bisa. Jadi ya udahlah. Karena luas ya menarik sih itu buat gue sih. Kebanyakan tapi juga geologi ini itu hitungannya dikit lebih ke hafalan ya Kang. Iya, lebih ke hafalan, padahal dia teknik gitu. Tapi sekalinya ngitung tuh ya itu, adanya paling tuh gambar-gambar pakai aplikasi gitu loh. Bikin struktur-struktur gitu, nganalisinya pakai data, ngambil data-data satuan doang paling. Matematikanya paling kita pakai tuh, paling kepakainya fisika doang sih sama kimia sih. Biologi juga ada sih, cuma ya nggak sesusah-susah teknik yang lain lah gitu. Jadi kita lebih ke penerapannya sih, sama banyak hafalan bener. Bener kata lu teknik macam apa? Gak ada kalkulus, asli gue gak ada kalkulus. Jadi yang mau teknik tapi gak mau kalkulus, masuk geologi. Oh, mantap tuh. Kebanyakan lulusan dari teknik geologi kemana nih Kang? Lulusnya? Prospek kerjanya? Kalau prospek kerja umum tuh susah gue jelasinnya ya. Cuma biasanya di geologi itu tuh di jurusan-jurusan akhirnya. Itu tuh ada penjurusannya kayak di kimia juga ada penjurusannya kan? Iya. Yang kayak di geologi itu penjurusannya ada petrologi, geologi teknik, hidrologi dan lain-lainnya. Jadi kita kalau kita ngambil misalnya di petrologi ya kerjaan mereka kebanyakan tuh di oil and rig, di minyak tuh bisa. Di pertambangan di offshore bisa. Kalau di hidrologi dia bisa kerja di gunung buat analisis sumber daya mineral. Kalau di teknik dia juga bisa ke BUMN gitu loh, bisa ke konstruksi atau apa sih yang gue lupa lagi namanya yang badan kebencanaan apa dulu namanya? K3. K3 mah keselamatan kerja itu loh yang mitigasi. Ya, mitigasi bencana juga bisa. BMKG bukan sih? Ya, BMKG. Aduh, gue lupa namanya, malu-malu. Iya, BMKG itu, BMKG bisa. Oh iya, buat K3 sendiri, di geologi itu juga bakal ada, kita diajarin namanya HSE, Health and Safety Environment. Kita bakal belajar, jadi di geologi juga bisa ke K3. Jadi pada dasarnya tuh geologi itu bisa ke segala pekerjaan yang ada kaitan dengan tanah dan bumi, kayak pertanahan, mineral, air itu bisa semua geologi karena saking luasnya. Cuma kembali ke tadi gitu, kayak kita ngambilnya tuh ke prospek penjurusan dari mana gitu. Kalau kita ngambilnya petrologi ya kemungkinan besar kita kerja di minyak gitu. Gitu sih. Tergantung kitanya sendiri ya mau milih apa. Betul. Tapi lu tahu kan yang namanya nasib Do? Iya. Kerja di bank mah ada Do. Tapi kita harus ngerencanain lah. Betul. Ya, sampai kita kerja di bank. Pasti lu juga ada kan yang kerja di bank gitu, kayak udah capek-capek kerja di bank. Gak masalah kerja di bank, cuma ya asal sayang weh. Iya. Gitu Mbak, gitu ngap. Gimana lagi ngap? Berarti matkul di teknik geologi kebanyakan tentang bumi ya? Atau gimana? Iya, standar-standar kalau mau tahu semester 1 tuh ya ada geologi dasar, geologi geomorfologi dan lain-lainnya. Oh iya, fun fact nih, kalau lu di UI ada TPB nggak sih? Nggak ada. Langsung ke jurusan? Kan kalau di geologi, kalau di TB kan ada TPB kan yang buat menentukan masuk jurusan mana kan? Kalau di UNPAD juga ada TPB, cuma TPB-nya itu
belajarnya tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN ya. iya, PKN agama. Itu tuh jadi nanti, misalnya gue geologi nih dok, ya, Iya. gue ke bagian TPB-nya itu tuh di FEB. Nah, jadi nanti gue kuliah TPB-nya tuh di FEB. Nah, Sama di FEB, mahasiswa FEB gak? di dalam Digabung. di dalam FEB-nya itu tuh isinya bukan anak FEB doang, campur-campur, ada anak ilmu bahasa, anak farmasi gitu-gitu, ngerti nggak? Jadi Iya. dicampur-campur gitu. Oh, di 4 ada TPB tuh khusus semester 1 doang, dan di Unpad itu di TPB-nya itu ada satu lagi matkul namanya OKK, olahraga, kesenian, dan kewirausahaan. Tapi itu nggak belajar kayak olahraga dan kawan-kawannya. Gitu tuh kayak versi mini dari KKN gitu loh, Dok. Ngerti nggak, Dok? Jadi kita KKN kecil-kecilan di situ. Itu Di yang bikin lingkungan kampus ya. iya, jadi kita ke desa-desa gitu. Dari Oh. semester 1 udah tuh. Makanya itu keren Unpad tuh di situ, TPB-nya enak. Nambah juga di situ, nambah. Nah, bukan nambah teman, gue dapat banyak banget teman di situ. Sih. Iya, enak Terus ya, banget ya. terus kalau di geologi sendiri, selain mata kuliah kebumian ya, yang standar sih ada semester 1 tuh ada fisika sama kimia. Sedangkan semester 2-nya tuh ada matematika dan semester 3 ada statistika. Udah itu doang sih. Tapi nanti berkembang gitu loh, Dok. Kayak dari semester 1 kan fisika. Semester 2 jadi geofisika. Semester 3, terus semester 3 lagi ada tuh kelanjutannya. Terus semester kimia, semester 2 ada namanya geokimia gitu. Statistika pun namanya nanti di semester 3 tuh namanya geostatistika. Jadi sebenarnya sama aja, cuma ada kaitan kayak dikait-kaitin gitu loh, Dok, tentang bumi-bumi nggak jelas gitu. Aneh deh. Gue juga bingung lah tuh ya. Enak Bado, asli, Dok. Oke, lanjut Kang nih. Tentang ospeknya dong. Coba ceritain gimana ospek di Unpad. Oke, ospek. Unpad itu tuh sebenarnya ospeknya bagi 3. Gue lupa nama sebutannya PM apa sih itu namanya, Dok? PMB apa sih kalau di UI, PMB apa namanya? OKK kalau di UI. Oh, maksudnya kan, gini lah, kalau di Unpad itu namanya Prabu Unpad, penerimaan mahasiswa baru. Itu tuh kegiatan 1 sampai 3 hari biasanya tuh. 1 sampai 3 hari itu tuh itu kegiatan-kegiatannya pengenalan kampus, muter-muter, ada konser gitu-gitu. Itu have fun banget dah. Bener have fun. Kalau ada tingkatannya nih, ada ospek fakultas, ada ospek jurusan. Di situ tuh udah tahu lah bakal diapa-apain. Kalau di geologi kan fakultasnya cuma 1 kan, jurusannya cuma 1. Ya jadi ada juga yang digabungin kayak gitu. Kalau di MIPA tuh kan ada misalnya aspek MIPA kan, aspek MIPA baru ospek jurusan. Nah, itu sih yang ya tidak perlu diceritakan karena sudah bisa menggambarkan sendirilah biasanya apa yang terjadi di sana. Ceritain tentang organisasi dong, Kang. Sekarang lagi sibuk apa, Kang Kalau Nadit? gue ikutin atau yang gue ikutin? Yang lo ikutin. Yang gue ikutin. Jadi kalau gue itu ikut di BEM fakultas. Gue itu masuk tahun kemarin itu gue masuk di Kementerian Eksternal. Di situ tuh gue ada masuk ke Departemen Hubungan Eksternal. Tahun kemarin tuh gue jadi staf dan alhamdulillah tahun ini gue jadi kepala departemen. Wah, keren. Gue sekarang kepala Departemen Hubungan Eksternal di BMHM HMTG Unpad. Selain itu juga gue ikut KKM. Kalau lo sebutnya kalau futsal gitu masuk ke UKM ya, Do, ya, tetap ya. UKM. Kalau di FTG tuh kalau di fakultas tuh ada UKM, ada KKM. Gue lupa KKM sih kata. Kalau nggak salah kelompok kegiatan mahasiswa atau apa tuh lupa. Nah kalau UKM itu kan di geologi itu cuma ada 3. Ada pencinta alam, jurnalistik, satu lagi tuh apa? Satu lagi HSE itu tuh K3 itu. Nah, sedangkan kalau futsal, basket gitu-gitu namanya KKM. Gua ikut KKM namanya Gigolo. Apaan tuh? Gigolos, pakai S deh, Gigolos. Itu singkatan dari gilanya geologi Saman. Anjir. Saman itu terkenal banget kalau kita tanya ke anak-anak Unpad, tahu Saman geologi nggak, pasti pada tahu semua. Jadi itu Saman khusus cowok yang gokil-gokilan gitu, tampilnya kayak wow gitu lah, nyanyi nggak jelas. Gue ikut itu. Gue ikut Gigolos. Gue salah satu personil Gigolos. Terus juga kalau lo tau SPI kan? Tahu. Ada di gue. Itu kan ada namanya student chapter. Kalau di Undip tuh namanya SP. Gue lupa singkatan apa. Tapi kalau di Unpad itu namanya SC. Di geologi namanya SC, student chapter. Di situ ada kayak
Gampangnya kalau di SMA itu kayak kir gitu loh, kir-kir peminatan kayak ada English. Kalau di SMP itu ada English talent, matematika talent, MIPA talent gitu. Kalau di SMA ya kir matematika, kir biologi gitu ada kan, Dok? Ada. Nah, kalau di geologi 4 itu ada sekolah student chapter itu tuh kayak ada SPE kan, Society Petroleum Engineer, ada lagi APG, ada lagi SEG. APG itu American Association of Petroleum Geologists. SEG itu Society of Economic Geologists. Satu lagi IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Dan gue alhamdulillah keterima ujian tes di APG. Gue jadi sekarang tuh jadi anggota. Gue sekarang jadi FIS ini nih. Gue jadi wakil kepala divisi di divisi Public Affairs di American Association of Petroleum Geologists. Itu sih. Sama gue paling cuma rajin-rajin di kepanitiaan sih. Kemarin gue sempat jadi PO itu project officer atau ketua pelaksana acara-acara studi banding. Gue 3 kali jadi PO. Sama kemarin tuh harusnya ada acara konser geologi yang gue PO-in, cuma gak terpospon gara-gara COVID. Sama satu lagi gue pernah jadi paling gue jadi LO berapa kali, sama jadi staff Prabu sama acara-acara di luar sih paling. Tentang ini, kan tahun kemarin, tahun 2019 kan belum ada COVID nih. Berarti tinggal di tempat baru kan? Gimana tuh adaptasinya? Apa pernah culture shock apa enggak? Shock gue balik gini ya. Ini fun fact nih ya. Jatinangor itu tuh nggak sedingin Bandung. Panas kan Jatinangor? Tapi lebih nggak sepanas Karawang dan Jakarta, ngerti nggak? Iya. Panas-panasnya mah nggak sepanas di sini, anjir asli. Lu gue tuh bangun jam 3 gara-gara mau acara ospek atau acara kampus. Yang namanya gue akhirnya ngerasain mandi bener, airnya dingin banget gitu loh. Itu tuh sampai gue berapa kali awal pindah ke Nangor tuh gue masuk angin terus gue gara-gara nggak biasa dingin di sini, malah panas mulu kan kita. Pagi dingin, siang panas ya kan? Iya, pagi dingin siang panas. Itu tuh bikin flu kayak gitu, tau gak sih? Kita jadi tidak stabil. Terus kayak kalau culture shock sih enggak sih, karena pergaulannya karena gue spend much time in Jakarta sih ya, kayak pergaulan Bandung Jakarta kan mirip-mirip ya. Jadi sih masih bisa adaptasi, dan mungkin salah satu yang bisa gue banggakan tuh gue bisa gak mudah beradaptasi kalau pergaulan gitu. Kayak gue malu aja kan, gue gampang berbaur kan, Dok. Betul banget. Itu tuh yang gue banggakan atau mungkin yang bisa gue banggakan itu. Cuma kalau buat culture shock itu mungkin dari iklim dan suhu gitu sih. Dan Jatinangor itu macet, tapi karena Nangor tuh macet banget tuh, ngerti nggak sih? Nangor tuh macet, banyak gede, ya itu gue udah biasa sih. Cuma palingnya adaptasi itu gimana ya, kayak kita hidup tanpa orang tua gitu loh. Kita sendirian di kos, itu sih kembali ke mentalitas masing-masing sih itu sih. Kayak lu gimana, Dok? Lu di Jakarta gimana, Dok, pas baru-baru pindah ke Jakarta? Sendirian? Cari temen lah yang banyak biar iya. Kalau cewek kan kebiasaan banyak kan nangis ya, kalau cowok enggak lah ya. Cuma paling ya ada salah satu sedih atau kangen, aduh biasanya langsung membaur. Iya gitu. Langsung nyatu aja. Biasanya pulang ada yang nyiapin makan, sekarang kita harus beli makan gitu sih. Jadi mungkin adaptasinya itu juga sembari kayak kita mendewasakan diri kita juga sih di sana sih. Kalau masalah pergaulan gimana, Kang? Di Unpad? Unpad itu orangnya tuh macam-macam ya, dari yang kayak awal gue bilang kan, yang elit banget, ada yang agak sorry to say ya, agak kurang pun juga banyak di situ sih. Dan buat gue yang bukannya sombong nih ya, Do ya. Iya. Yang gue live in Jakarta, udah di Karawang juga udah kan. Jadi gue sih pergaulannya sih ya, kalau dipikir-pikir ya gimana? Unpad sih berarti orang-orang juga dari Bandung atau Jawa Barat kan. Jadi pergaulan itu mirip-mirip sama Jakarta. Cuma banyak juga yang enggak kayak gitu. Kayak jadi ada positif negatif ada pasti. Gitu sih ya pergaulannya. Ya gitu sih, cuma paling ya ada circle-circle gitu, apakah banyak, ada yang banyak gaya, ada yang low profile gitu. Itu tergantung ke kita mau masuk pergaulan yang mana nih gitu loh. Gitu sih, kalau pergaulannya sama-sama aja standar lah. Ada yang gaul, ada yang enggak, ada yang kayak ranget, ada yang enggak gitu. Jadi kembali kita menyesuaikannya aja. Tapi yang bisa aku di Unpad itu tuh, ini bukan gimana-gimana ya, mungkin beberapa kampus tuh ada kayak, misalnya kayak mungkin ya, Do ya. Kayak di UI yang aktif tuh orang Jakartanya mungkin ya, gitu ya. Kalau di Unpad, maksudnya kalau di UI kebanyakan orang-orang aktifnya tuh yang orang jadi petinggi-petinggi kampus itu orang Jakarta kan, Do ya, biasanya, Do ya. Gak semuanya sih. Ya maksudnya ada ya, gitu ada. Kan.
Ya, gue nggak tahu kayak adalah sebuah kampus yang baru gue sebutkan. Tapi kalau di Unpad itu kayak malah kebanyakan orang-orang luar, kayak orang-orang luar pulau, kayak orang-orang dari teman-teman gue dari Sumatera, teman-teman sahabat gue dari Kalimantan tuh di sana tuh malah naik gitu, dong, ngerti nggak sih, Dok? Jadi enaknya di Unpad itu tuh walaupun pergaulannya beda gitu, kayak yang atau elit yang atau enggak, tapi tuh dikit banget rasis di situ, kayak orang-orang tuh semua tuh bisa berkembang di sana. Orang Papua bisa di ketua BEM gitu-gitu tuh kayak keren dah. Gitu loh. Jadi tanpa bermaksud merendahkan satu bagian sama sekali, tapi itu alhamdulillah tuh Unpad tuh bisa orang-orangnya tuh merata gitu, ngerti nggak sih? Orang-orang dari penjuru-penjuru di Indonesia tuh bisa berkembang, bisa jadi aktif, jadi petinggi kampus gitu, kayak rasa-rasisan di sana tuh. Gitu. Enaknya sih itu sih kalau Unpad sih, pergaulan. Oke. Apalagi Dok? Oke, pertanyaan terakhir ini, Dip. Terakhir. Ya. Ini kasih pesan untuk calon-calon maba nih, untuk calon-calon maba. Ya. Oke, belajar yang benar. Mumpung masih ada waktu banyak. Jangan kayak gue belajar yang mepet. Akhirnya lo jadinya masuknya mandiri kan. SBM juga nggak gede banget nilai lo. Karena gue sih belajar aja sebanyak-banyaknya. Itu kalau versi kasarnya. Kalau versi baik ini, kita semua pasti dapat kesempatan. Kita semua punya rezekinya masing-masing. Jangan takut atau jangan malu kalau kamu pengen mengejar mimpi kamu. Misalnya kamu pengen kuliah di arsitektur. Saking ngedemnya kamu arsitektur, kamu tapi sampai nggak dapet negeri dan akhirnya kamu di swasta. Jangan pernah malu, jangan pernah malu. Intinya itu. Banggakan, jadi gini, bukan kamu bangga akan kampus yang kamu naungi sekarang, bukan kamu bangga kamu kuliah di kampus itu, tapi buat gimana caranya kampus itu bangga punya mahasiswa kayak kamu, gitu. Nah, buat para mahasiswa baru dan buat orang-orang yang masih berjuang, jangan pernah patah semangat, jangan pernah takut gagal. Rezeki itu nggak akan kemana. Kita semua punya rezeki dan jalan masing-masing. Banyak anak UI, anak UGM, anak ITB, anak Unpad yang udah kuliah jauh-jauh, udah kuliah capek-capek, kerjanya nggak sesuai yang diharapkan, cuma jadi staff, cuma jadi pegawai bank, atau bukan merendahkan pegawai bank, yang maksudnya kayak lo ada tuh anak teknik, wih, ke pegawai bank gitu kan nggak nyambung kan. Ada juga yang akhirnya malah nggak kerja, tapi ada juga yang kuliah cuma di swasta, atau menurut kalian uniknya kurang top, tapi malah bisa jadi direktur. Itu kisah nyata sih. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut, terus berjuang aja. Rezeki udah ada yang ngatur, jangan pernah doa. Yang penting udah usaha maksimal. Biasanya diserahin sama yang di atas. Sekarang kita udah punya jalan yang masing-masing. Ini udah nonton kita berdua ngobrol sampai akhir. Terima kasih juga untuk Kang Nadib nih. Thank you juga Bang Ado udah undang gue, seneng banget. Di collab nih, Dok. Malah gue bikin YouTube nih, Dok. Keren. Oke, Dip. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau mau follow gue ada IG Nadif KSP, boleh di follow.